Dengan demikian kita terlatih menjadi abdullah, bukan abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ono sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno. Ana kiai ngamuk santri perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dianggap barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar, tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal rajito wajib juga. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran sendiri. Jadi penting kalau aturakan, maka sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua, potensinya SBY sama JK sama Megawati. Memangnya kalau mereka soleh, orang baik terjadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori ono top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apa sundul langit itu nggak ada pengaruh. Allah ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Gitu tingginya ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman alaikum anfusakum, sing penting awam dhewe atur jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe untuk hidayah. Itu kelas-kelasan ya. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupati ini koruptor kaya apa, umpama bupati ini fasik, itu tidak ada pengaruhnya. Karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus subuh turu, buangi jagongan, ambek bojo kurang, ambek anak kurang. Buat bupati ini soleh, gue tetap nolong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo kurang. Sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa mesti dua-duanya. Sing lanang selaku 2 meter, sing wedok udah ngomong yang ketujuh. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imam ra batal. Nah aku ngentut ya tetap batal. Ora kok apa yang imam sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaiksakum la yadurrukum man dhalla napa? Idza tadi. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur? Karena setan. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita, sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter gawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ana tangga lara gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring. Akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tangga sak piring. Ana wong di puskesmas, mosok SBY sing ngeterno atau JK sing ngetero ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane tok puskesmas. Engko sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adul bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan. Berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat, lebih baik wong cilik itu. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur, nganggo proposal, nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tangga. Ana tanggane rondo melarat kayak sego langsung mangan. Ana tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat, lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial.
Makanya kita jadi rata harus bangga. Kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatan saya bukan ngajurkan apa-apa. Ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden. Tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita-kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil. Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai, kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah? APBR SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, enggaknya sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tentang masalah haji nggih ngoten. Wa atimul ba'isal fakir, wa atimul qani awal kata. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing izin ya. Wa atimul ba'isal fakir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqaba wa ma adraka napa mal aqaba. Napa aqaba iku raqaba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno. Misalnya ngeten, niki sing kula alami. Karena saya kerja di kota, dapat gaji tetap. Sehingga saya tidak perlu utang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak perlu utang-utang untuk anak saya, untuk istri saya. Secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar ndukar, bar nusa atau bar ngojek, badhe 20.000. Butuhe 20.000. Iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000. Iku kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendesak. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mengenai kulon pengalaman kulon pribadi, kulon itu selalu punya uang untuk jatah-jatah uang yang terkenal lomo, terkenal lulung tiang. Itu mesti kulon suka nih duit. Kadang kita kok, lugus kulon sedikit agak duit. Kue ku uang rapati mulio ngerakangku, jadi uang utang kue ku aneh. Nah, utang aku rapati wani, aku titip kue. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane kena dadi wong rapati kanggo murah nu hikmah gede. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh to saham ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Kanjeng Nabi itu wonten ajaran ngeten, tenggene Kitabul Ghorsi, tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa'akalathu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sedekah. Illa kanat lahu sedekah. Wong nandur tanduran sale ning kene nandur gedang. Akhirnya dipangan manuk cek menungso. Iku dadi sedekah Dik. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang rambuke kelas no rugi. Kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukumnya sing nyolong. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran.